yang apa sih bahasa sebetulnya alai itu ya jadi sekalipun ada yang diperbolehkan. Innallaha wa malaikatahu, ini sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat itu beda. Kalau sholawat dari Allah itu ar-Rahman, kalau sholawat dari malaikat karena Rahman, tapi doa gitu. Jadi di dalam ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, di dalam tafsirnya innallaha yusolli wa malaikatahu yusholluna. Kalau begitu tuh innallaha yusolli, karena sholawat dari Allah dan sholawat malaikat itu beda-beda. Makanya di dalam tafsir innallaha yusolli, innallaha yusolli wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi itu saja barangkali insya Allah sudah jelas lah. Kita terserah lah mau ikut basis informasi wajib monggo menurut hak sampean. Tapi kira-kira masih ada yang kita ikuti yang mungkin lebih menurut kita itu lebih baik lagi, dan ya ulama-ulama kita yang pernah kita ngaji lah begitu. Jangan kemudian baru punya titel atau terus mententen obrolannya pakai yang begituan, yang terawihnya 68 kayaknya dibuang tuh baru gampang mententennya tuh benar-benar mententen. Ya apa baru segitu aja ya, kita jangan gampang mententen lah ya, jangan mententen. Ada corona atau pakai mententen di Jawa apaan pakai mententen. Barangkali itu Al-Fatihah. Baik, hadirin sekalian, kami lihat pada soal yang kedua. Sebelumnya kami mohonkan kepada para mujawid yang dari pendapatnya sudah mengudara, mungkin kita minta salinan soft copy-nya atau nanti diserahkan ke panitia, karena bagaimanapun memang ini ilmu. Jadi kalau tidak terdokumentasikan secara baik, ibarat-ibarat yang bagus-bagus tadi, jadi nanti kita mintakan dan didokumentasikan pada Pak Kiai Gus Bajar. Soal yang kedua, seorang petani pada zaman dulu membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi atau lainnya menggunakan alat seperti pedang, arit, dan lain-lain. Tetapi petani sekarang cukup dengan obat dicampur air kemudian disemprotkan. Apakah dengan cara seperti itu diperbolehkan? Jadi mungkin sedikit kami beri gambaran tentang arah dari soal kedua, tentang pola petani dulu, orang-orang tua kita, orang-orang dulu dengan sekarang ada perbedaan. Kalau dulu membersihkan rumput di sawah manual atau jadul, seperti pakai alat-alat, arit, cangkul, pedang, dan lain sebagainya. Perkembangan zaman ditemukan obat-obat kimiawi yang dapat menetralisir, menghilangkan rumput-rumput di sawah. Nah, ini hal semacam ini, perbedaan cara membersihkan rumput di sawah, dulu pakai cangkul, sekarang cukup disemprot. Ini secara kajian fikih diperbolehkan tidak? Kira-kira demikian. Mungkin ada soal yang kurang dipahami, maka ditanyakan Pak. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini kurang begitu spesifik ya. Kurang jelas yang dimaksud itu apakah dari dampak karena kimiawi tersebut atau pola yang jadi masalah. Barangkali seperti itu. Kayaknya ini kayaknya ke arah dampak dari kimiawi kayaknya ya. Tapi nggak tahu ini penanya barangkali seperti itu atau seperti apa atau memang pola. Kalau polanya kayaknya kurang ini juga ya. Itu aja barangkali saya kurang jelas masalah pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merujuk pada deskripsi masalah, memang yang dicanangkan adalah polanya, pola perbedaan. Dulu pakai alat yang manual, sekarang pakai obat. Tapi kemudian kalau amrul kharij itu mempengaruhi hukum, ya mungkin kita amkan saja, silakan. Kalau kemudian mempertimbangkan dampak nanti menimbulkan tidak boleh, silakan. Tapi kalau kita melihat deskripsi ini yang ditanyakan adalah perbedaan antara seperti alat pedang arit dengan pakai obat semprot, gitu Pak. Mungkin Pak Fajar kami ulangi. Jadi soal nomor 2, perbedaan para petani dalam menghilangkan rumput di sawah. Kalau dulu memakai cangkul, cukup memakai cangkul pedang arit, sekarang ditemukan obat yang lebih cepat, ya, lebih cepat efeknya, terlepas nanti ada imbas yang kurang baik juga mungkin untuk lingkungan atau tanah, itu maka nanti juga ikut dibahas. Intinya dari pertanyaan, apakah dengan cara seperti itu pakai obat semprot itu diperbolehkan tidak? Ada tinjauan tidak secara fikih? Kami buka 3 mujawib. Monggo. Mungkin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi apabila menghadapi 2 perkara, yang satu berat, yang satu ringan. Cuma 2 perkara ini bukan 3 perkara. 2 perkara, yang satu berat, yang satu. Maka Nabi memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah. Jadi kita ngoret bangsa dulu kan angel, dulu berat, tenaganya luar biasa, biayanya tambah. Ya, bagi semprotan itu sekaligus hasilnya yang memuaskan. Ya, ini Nabi begitu. Jadi mana yang mudah, yang ringan itu ya. Wa ma huyiro bain amroini qad ilah taro aisaro umat. Itu Nabi itu. Jadi wa ma huyiro bain amroini qad ilah taro aisaro umat. Terima kasih Pak. Mungkin tadi disinggung sementara ada dampak mungkin dari bahan kimia itu gimana sih Bapak? Dan sekarang kan sudah umum, bukan di sawah, di kebun-kebun juga. Ditemukan nggak dampak, malah laku itu obat. Terima kasih. Jadi, berdasar pada apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dihadapkan pada 2 masalah, 2 hal, nanti kita memilih yang lebih aisar, yang lebih mudah. Jelas antara pakai alat-alat manual dengan obat semprot akan lebih aisar, lebih mudah, lebih gampang memakai obat semprot. Intinya dari jawaban ini boleh. Jawaban yang kedua, saya mencoba. Ini kalau menurut hadis, bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Kami diutus adalah dengan agama yang lurus dan ringan. Jadi segala sesuatu yang ringan dulu pakai arit, pakai dikebot, sekarang pakai rontokan, pakai gerakan kan lebih ringan. Dulu pakai nutup, sekarang pakai pabrik, selipan. Itu kan memang yang penting harus dijaga adalah la dororo wala diror. Tidak membahayakan juga dampaknya membahayakan, itu saja. Kalau saya kira untuk melawan teknologi, kalau ditentang kayaknya Islam itu nggak akan maju. Seperti ini saja. Walaupun kakek-kakek saya pakai ini, ya. Kalau nggak mengikuti berarti wow ya. Ya, terima kasih.
Hidup gaya sih. Tadi itu nyatakan boleh, Pak. Boleh, yang penting lah dorong malah di roti ada dampak negatifnya. Yang jawaban yang kedua boleh dengan catatan lah doror yang maha kokoh jelasnya, Pak ya. Jadi dorornya jelas maha kokoh. Sementara tadi kan karena sepanjang ini ya apa belum ditentukan katanya demikian. Jawaban yang ketiga, mungkin di luar. Kira-kira kita merata mungkin di luar dan menambah jawaban. Atau mungkin jawaban yang beda, ya, tidak boleh biar tampak ramai. Anggota dewan, bangga. Yang sudah sorry. Jalan. Menanggapi pertanyaan nomor 2, bahwa kalau kita menggunakan logika fikih bahwa kita membasmi gulma atau rumput dengan obat-obat kimia insektisida. Kalau dalam kajian ilmu pertanian itu bahwa insektisida yang membunuh gulma rumput itu akan mempengaruhi kesuburan tanah. Maka kami ambil sebuah kaidah fikih dan ulama fasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa ketika memang insektisida tersebut sebagai pembasmi gulma itu merusak tanah yang nanti akan berakibat mafasid, maka menurut hemat saya lebih baik jangan. Walaupun secara makruh kayak rokok. kecepatan kerjanya itu lebih masolih, maka saya lebih berpendapat lebih baik manual, karena menurut kajian ilmu pertanian bahwa insektisida pembasmi gulma itu sangat mafasid, sangat merusak kesuburan tanah, meningkatkan pH tanah. Pendapat saya tidak sepakat. Tidak boleh atau sebaiknya? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita mengambil sebuah kilat kajian pertanian bahwa insektisida pembasmi gulma itu akan mempengaruhi kesuburan tanah yang nanti akan mengakibatkan mafasid. Maka dalam sebuah kaidah datul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ngomong Pak, Dr. Sapi itu pernah nyemprot tidak? Jangan kajian itu pernah nyemprot. Akibat perpanjangannya itu tidak baik. Jadi maksudnya bisa jadi Pak Dr. Sapi nggak pernah nyemprot secara langsung, cuma kajian saja, kan di kantor saja. Kok pernah nyemprot sehingga betul-betul ada dampak yang secara pokok. Maksudnya nanti kan kita bicara mafsadah dalam teori kewidatan dulu. Kan ada yang muhaqqaqah, ada yang sifatnya mauhumah atau berjangka. Ini mafsadah ini sifatnya bagaimana pula? Mafsadahnya sifatnya nanti berjangka, tapi kan terus menerus tanah tersebut menggunakan insektisida atau obat kimia pembasmi rumput nanti akan mempengaruhi kesuburan tanah. Artinya jangan secara praktis